datang di Rantai Cafe. Asik, Rantai Cafe. Asik. Sekarang kita udah punya cafe, tapi cafe virtual. Yaitu game Coffee Talk dari Toge Production. Nah, jadi sekarang kita kepikiran punya ide gimana kalau podcast kan bosen ya. Kita podcast liatin muka kita ngapain gitu loh. Ganteng juga kagak, gue doang yang ganteng, mereka udah kagak. Anjir. Ya kan ngapain daripada liatin muka, mending liatin game sambil dengerin musik, ya kan? Yang bagus banget. Iya. Silakan mau pesan apa? Wes. Cappuccino dong satu. Cappuccino, oke baik. Pak Triksi, saya bikin cappuccino. Gue Mau es kopior, ada nggak es kopior? Kopior. di warung aja tuh. Cafe latte jadinya. Cafe latte aja. Ya salah. Gimana sih? Gimana baristanya nih? Jadi gue punya bahasan Apa bagus. tuh? Jadi lu pada nonton anime kan? Nonton lah. Nonton sih. Nah itu kan anime nih zamannya udah berubah ya. Maksudnya kayak banyak anime-anime, pertama kan banyak anime-anime isekai, jadi kayak harem gitu-gitu. Sedangkan banyak juga anime yang berkualitas yang mungkin kita nggak banyak orang yang tahu gitu loh. Sekarang lu pada lagi pada nonton apa sih kalau tentang anime gitu? Pendapat kalian tentang industri anime Jepang sekarang? Siapa dulu yang mulai? Lu aja dulu tuh. Anime kalau sekarang sih, gue sebenarnya lagi ngejar ketinggalan anime populer sih asli. Ketinggalan apa tuh? Gue kemarin kan sempat rame itu ya, Demon Slayer, terus ada Demon Slayer bagus tuh. Shokugeki. Nah itu gue lagi ngikutin, lagi berusaha menamatkan 2 judul itu karena anime yang gue ikutin belum muncul season barunya. Apa tuh? Gue Apa tuh? Boku no Hero sama One Punch Man. Tapi kan Boku no Hero udah season 4 ya? Season 4 kalau nggak salah. Terakhir. Gue lupa. Itu kan season 5-nya belum keluar karena dia baru ngeluarin movie-nya kemarin. Season 4-nya juga baru keluar sih sebenarnya. Keluar bulan apa gitu. Oh berarti sekarang menuju season 5 ya? Sekarang udah season 5. Iya. Nah itu kan menarik tuh. Boku no Hero kan dia konsepnya menurut gue kayak lebih mirip ke Naruto, jadi kayak anime-anime zaman dulu lah, yang kan dia dari manga Shonen Jump juga kan, yang sama kayak One Piece dan Naruto dan Bleach. Jadi dia kan konsepnya long term gitu loh, jadi episode banyak dan arc ceritanya juga banyak. Sedangkan anime-anime zaman sekarang kan banyak kan yang dikit-dikit tamat. Coba contohnya Demon Slayer kan salah satu yang paling terkenal lah sekarang, maksudnya dari penjualan, dari komersil dan lain-lain, tapi tamatnya cepet banget gitu loh. Manganya udah tamat kan itu? Manganya udah tamat. Kalau anime kan mungkin anime baru ya. Udah tamat. Orang kan diberitain di Instagram kita di rantai_culture. Ya kalian cek ya. Oh iya, pernah ya. Iya, jadi karena udah tamat gitu loh. Maksudnya kenapa anime atau manga ya zaman sekarang tuh lebih cepat tamat daripada zaman dulu gitu? Karena kalau menurut gue ini sih, kayak sekarang tuh mungkin ya yang kayak mangaka sekarang lebih nyari yang kayak one shot goal gitu loh. Kayak kalau di anime itu kan ada yang namanya one shot ya. Biasanya buat event buat event atau award gitu ya, lomba-lomba. Nah itu mungkin mereka lebih mirip yang nyari cuman satu season, anime satu season, jadi manganya cuman berapa chapter gitu, karena biar
biar nggak itu aja sih, mungkin biar nggak hype-nya turun gitu loh. Oh, hype berarti. Soalnya kan mungkin beberapa story nggak bisa dipanjangin kayak One Piece, kayak Dragon Nah, itu Ball, dia, bener. karena mungkin kan apa konfliknya nggak seluas judul-judul tadi itu, dan apa dunianya juga mungkin nggak seluas judul tadi. Iya, benar-benar. Maksud gue, anime zaman dulu kenapa bisa apa? Bisa lama, bisa apa bertahan panjang tapi tetap seru gitu loh. Sedangkan anime-anime zaman sekarang kan kadang-kadang yang makin panjang makin bosenin. Contoh jujur aja gue apa? Gue nonton apa ya? Boruto tuh. Itu parah ya Nah, bosenin. Boruto. Itu Gue cuma nggak jelas nonton lagi. season itu. Satu season 12 episode. Lu mending gue 5 episode aja kagak. Sama kalau Boruto mah. Iya kan, kayak esensinya tuh kurang karena apa ya? Menurut gue tuh apa yang dilakukan zaman dulu karena belum ada, jadi menarik gitu loh. Sedangkan yang sekarang yang mau mencoba kayak dulu, misalkan kayak Boruto, kayak apalagi ya, misalkan Retail juga nggak bisa dibilang sekarang sih, pokoknya yang mirip-mirip lah kayak Black Clover, Boku no Hero, walaupun Boku no Hero sukses lah ya, bagus. Itu lebih membosankan daripada pendahulunya. Iya, kalau itu gue setuju sih. Emang anime-anime sekarang tuh rata-rata kayak udah misalnya satu season di tengah-tengahnya pasti boring. Nah itu dia. Karena itu sih, kalau dulu kan banyak ide-ide orisinal tuh, kayak misalnya kayak Death Note tuh. Death Note siapa sih yang kepikiran? Wah, Death Note. Iya, itu parah sih. Ada tiba-tiba ada buku yang bisa ngebunuh orang gitu loh. Orang mana yang kepikiran buat bikin anime kayak gitu? Tapi nggak ada kan. Dan itu di Shonen Jump. Terus kayak misalnya Naruto mungkin ada kali ya anime yang kayak Samurai X gitu ngangkat Jepang, maksudnya tradisional Jepang, ninja. Tapi kan Naruto lebih fantasi dia, nggak historical accurate. Dia kan bukan historical accurate gitu kan, kayak Samurai X mungkin ada background historinya yang beneran gitu. Iya. Kalau Naruto ini kan bener-bener Naruto, One Piece gitu kan emang bener bener cuman khayalannya si mangakanya doang, jadinya fantasi. lebih orisinil. Boku no Hero itu kalau menurut gue malah itu loh, maksudnya termasuk orisinil juga. Gak tau ya, gue belum pernah baca ini sih anime yang dia kan temanya superhero tapi di dunia modern gitulah. Nah itu gue nggak tahu sih, mungkin ada apa enggak, cuman gue belum pernah baca atau nonton manga anime yang dengan ide kayak gitu. Tapi lu tahu One Punch Man kan? Iya, menurut gue itu mirip banget ya. Tapi beda, maksudnya beda ininya, beda apanya ya, beda alurnya, beda kasusnya. Iya beda sih, pembawaan juga sih. Beda pembawaan sih jauh. Tapi kan secara konsep kan kurang lebih sama gitu. Iya, hero. Iya. Lebih ke ininya sih kalau kata gue, karakter di story-nya. Kayak misalnya One Punch Man nih, ibaratnya kan malah fokus ke ceritanya bukan ke si Saitamanya, malah ke kayak orang-orang setiap karakter. Iya, setiap karakter di sana tuh punya cerita sendiri, terus ada si Saitama di setiap cerita itu nantinya. Ini kayak yang season terakhir kan ada cerita si siapa tuh musuhnya, yang lupa gue namanya siapa, pokoknya si musuhnya itu kan sebenarnya malah ngeceritain si musuhnya ini sama si King itu kan, yang hero nomor 3. Iya. Hero nomor 1 King 3 ya? Iya, hero nomor 3. Oh. Nomor 3, nomor 1 kan si yang hero yang
hilang Ya, gitu, yang nggak yang tahu nggak hilang. datang aja. Oh yang Iya, yang katanya, hitam doang ya? iya yang katanya itu Saitama. Kan King itu Saitama. Iya, Mendapat kata apa? kata fansnya, Penghasilannya. soalnya kekuatannya sama katanya. Cuman kan belum diliatin Belum diliatin ya. si hero nomor satu. Nah itu kan si Saitama cuman muncul di apa ya, di selingan di itu, selingan di story-storynya tiap karakter itu, padahal dia karakter utama kan. Iya. Mungkin karena terlalu Kayak overpower. iya sih, Dia kalau mungkin One sih bisa emang jadi iya. konsepnya aneh sih dia. Kan yang bikin One tuh Hmm, konsepnya tuh emang dia selalu kalau bikin manga tuh kayak One Punch Man, kayak Mob Psycho. Itu apa ya? Nggak umum gitu. Lu pada iya, nonton Mob Psycho nggak? gue Enggak, nonton. gue nggak nonton. Oh itu bagus banget. Itu Iya, pendapatan karakternya terus kayak em, makna apa? Kayak hikmah asik. Hikmah yang disampaikan tuh nah, bagus banget. Padahal nggak jelas, anime-anime nggak jelas gitu. Tentang iya. Tapi paranormal itu, yang nah overpower. itu bisa, maksudnya bisa banyak yang suka karena idenya orisinil juga kan. Nah itu orisinil menurut gue. Sama kayak One Belum Punch Man. ada. Iya, kayak One Punch Man juga orisinil. Kayak Masalahnya ibaratnya gini, gimana? ibaratnya Dragon Ball nih, Nah, si Gokunya cuman muncul di apa, sebentar-sebentar doang gitu ah, kan. Kayak nggak apa sih kalau misalnya Dragon Ball bikin konsep kayak gitu, apa nanti fokusnya orang mikir karakter utamanya jadi Vegeta kan, bukan si Goku malah jadinya. Iya, Tapi iya. si One ini bisa bikin Saitama itu tetap jadi karakter utamanya, tetap jadi walaupun ikonnya. ceritanya banyak tentang karakter lain gitu. Iya, kayak itu sih maksudnya kan, kayak ada juga ya anime-anime yang kalau kata orang agak fail lah. Contohnya, Nah itu tuh kayak yang paling orang banyak bilang fail sih itu, si apa namanya, Fairy Tail. Fairy Tail. Oh, Waduh, Fairy Tail Iya, emang fail. Fairy itu Tail itu gue ada katanya bahasan sih. banyak yang Lanjut. bikin karena banyak yang bilang fail karena kayak mulai makin ke belakang itu ceritanya tuh makin di stretch gitu loh sama si Hmm, mangakanya gitu, dibikin Oh, panjang terus plotnya jadi berantakan. gue nggak Jadi nonton sampai belakang sih. jadi fansnya tuh jadi kecewa gitu lah, terus akhirnya ya udah banyak yang cabut dari Fairy Tail. itu, dari Fairy Tail. Nah, kalau gue boleh komen ya, kalau tentang Fairy Tail tuh, jujur gue sendiri gue cabut dari Fairy Tail waktu after time skip. Jadi kan ada time skip tuh, yang grup Fairy Tailnya apa berhenti waktu di satu pulau, terus tiba-tiba waktu balik ke guildnya dia nemuin guildnya udah tua lah orang-orangnya. Nah setelah situ tuh gue baru ngerasa kalau kok ceritanya gampang berubah gitu loh. Beda sama misalkan One Piece kan dia emang walaupun berubah tapi dia tujuannya satu gitu. Nah ini tuh tujuannya berubah-berubah. Nah ternyata gue baca-baca emang si mangakanya ini eksperimen dengan cara pembuatan anime dengan ini forum. Jadi kayak apa yang fansnya mau nanti dia dibikinin gitu loh. Jadi kayak dia kayak ngasih kayak polling atau apa semacam apa gitu, gue lupa lah gue baca gimana ya kayak gitu. Jadi dia Jadi banyak fanbase ide gitu. anjir. Kayak ini loh, kayak kan dulu filosofi kopi mau gitu kan, jadi kayak movie dengan cerita dari fansnya gitu. Nah itu Fairy Tail mau nyoba kayak gitu. Tapi bagus kok Fairy Tail, termasuknya apa ya? Karena gue suka mangakanya sih dari zaman dia bikin Rev Master. Tahu Rev Master nggak? Nggak tahu ya pasti. Kagak tahu gue. Yang pakai pedang gede itu, karakternya Haru. Kalau ini kan Zabuzel, pedang gede. bodoh amat. Kalau si Fairy Tail kan namanya Natsu, musim panas. Kalau Rev Master karakter utamanya namanya Haru, musim dingin.
Jadi selalu pakai nama Oh. musim karakter utamanya. Manganya yang baru juga Shiki namanya, musim apa ya? Shiki tuh, gue lupa. Saat itu gugur kali. Musim gugur kali. Gugur. Kali. Nah, kalau gue tanya deh, untuk anime-anime lama yang favorit kalian tuh apa? Anime lama apa ya? Kalau gue sih sekarang lagi terakhir ya nonton Haikyuu sih. Maksudnya nge-rewatch Haikyuu bagus lagi. banget. Nah, Karena gue masih nungguin season selanjutnya kan belum keluar. belum keluar ya? Season Belum terakhir. keluar. Terakhirnya lawan siapa ya? Lawan yang itu, yang kuat banget itu bukan? Aduh, gue lupa lagi terakhir lawan siapa ya itu ya. Setelahnya lawan yang tembok gede, yang orangnya gede-gede. Kan habis itu ada itu kan yang season selanjutnya lawan siapa gitu. Gue lupa Ah. lawan siapa itu tapi ah, seingat gue sih di situ terakhir. Dan gue nonton lagi gara-gara nungguin season selanjutnya masih nungguin lu nonton ulang gitu jadi. Iya. Soalnya seru anjir. Tapi seru banget itu. Itu sport yang menurut gue salah satu yang terbaik lah. Soalnya animasinya bagus, pembawaannya bagus. Itu abis gue nonton Haikyuu kelar tuh nge-rewatch season itu sampai habis. Gue nonton ini anime renang Free. free. Bodoh amat. Serius gue penasaran nggak bisa lihat. Muncul mulu di recommended gue. Gue pas nonton, wah boleh juga nih. Gue nonton sampai habis. Terus gimana menurut lo? Seru sih. Maksudnya artworknya enak gitu loh. Kayak artwork bawaannya santai. bagus. Itu Kyoto Animation, itu nggak perlu diragukan lagi. Iya gila, pas berenang tuh airnya tuh keren banget anjir. Emang itu keren banget. Kalau dari gambar ya. Free itu yang berenang ya? Yang berenang. Lo tau gak sih dulu Free? Gue pernah lihat ininya doang, apa judul sama covernya doang, tapi belum nonton. Nah, dulu gue juga kayak gitu dulu ngeliat kayak apaan sih nih anime muncul mulu. Terus pas gue tonton, wah boleh juga nih. Tapi kan Rekomendasi lah ini. Free rada begitu. Mungkin kalau gue rekomend Free itu season pertama ya, karena mungkin nggak terlalu ke relationship-nya mereka, tapi lebih ke apa namanya, ke tanding renang ya. Tapi kayak lama-lama tuh anjing homo banget. Iya emang. Cowok telanjang berteman kan kayak ya anime sport yang begitu emang kayak gitu anjir pembawaannya. anjay gue. Solidaritas sesama atlet. Ya tapi kan nggak kemayu juga anjir. Ini kemayu ya. Iya sih. Soalnya mungkin Kyoto Animation dia kan apa pengalaman bikin anime-anime yang ini apa feminim, yang imut-imut kayak Keon, kayak apa Tamako Market dan lain-lain gitu ya. Jadi begitu bikin animasi cowok yang sekolahan, jadi bawaannya tuh kayak imut-imut mungkin gitu ya. Tapi malah terkenal loh Free itu di kalangan cewek. Bagus sih tapi emang. Tapi gue jujur bagus season pertama, season 2, 3 hancur. Season kedua tuh terlalu apa ya, berantakan sih menurut gue. Apa yang mau disajikan tuh apa gitu, gue bingung kalau yang kedua. Iya itu, kalau yang kedua kayak gitu. Maksudnya ya berantakan gitu loh, tujuannya juga nggak terlalu jelas dari awal. Soalnya lu nonton sampai habis. Iya makanya. Oh lu nonton juga? Nonton gue. Apalagi? Baru-baru ini gue juga nonton ini sih. Shokugeki no Soma. Baru nge-rewatch lagi. Itu season selanjutnya juga belum kan? Sampai yang mana? Yang kakaknya bukan? Kakaknya Nakiri ya? Pokoknya direkturnya kan kalah tuh si ayahnya. Bapaknya Nakiri. Nakiri kan? Bapaknya Nakiri kalah. Habis itu Totsuki yang baru kan kebentuk lagi tuh. Elite 10-nya jadi si siapa namanya? Nakiri Erina sama si Somanya kan.
Udah terus kan itu belum lanjut lagi. Terakhir di situ. Gue nggak terlalu nonton sih Shokugeki, jadi nggak ngerti. Lendo kan juga nonton ya? Iya, baru 3 episode. Gimana? 3 episode gimana? Bagus sih. Bagus ya, desahannya bagus desahannya. Enggak, gue yang bagian food gesture-nya gue skip. Ya, anjir. Takut dikira nonton hentai gue. Lah emang hentai itu. Hentai food. Gitu. Eci itu. Food hentai itu. Food hentai. Dulu kan gue juga nonton itu Cooking Master Boy, tahu nggak lo? Wah, tahu. Gue juga. Gue tuh udah lama banget nyari anime yang kayak Cooking Master Boy. Nah, kan ada pertama yang setelah Cooking Master Boy itu ada sempet ya kita ke Japan apa, tapi masalahnya kue doang. Iya. Gitu. Nah, ya kita teh. Itu gue nggak nonton yang itu. Tapi itu kue doang, bukannya masakan. Oh kue, itu kue doang. Bakery gitu, bakery. Iya, makanya pas ketemu Shokugeki, wah kayaknya bagus juga nih. Pas gue nonton sih bagus sih. Maksudnya kayak itu juga kayak Cooking Master Boy gitu kan, dia detail gitu. Detail kayak bener-bener ngebahas soal masakannya gitu, jadi nggak cuman kayak masak selesai gitu doang. Nah ini Shokugeki juga kayak gitu. BTW ngomongin anime zaman sekarang, kalian pada nonton Attack on Titan nggak? Gue berhenti di season berapa ya itu ya? Lupa gue, season 2 kayaknya. Season 2 yang season 2 aja gue lupa. Sekarang season berapa sih? 3 kan? 3 part 2 mau ke season 4. Iya, udah mau season 4 kan. Gue di season 2 tengah-tengah kalau nggak salah berhenti. Udah tamat kan sekarang? Mau final season? Belum, kalau di komiknya mau tamat tapi belum tamat. Enggak, animenya udah final season, mau final season. Bukan final season, sekarang jadi tuh anime tuh ini kan ada season 3 tuh, ada 2 part 1, part 2. Nah part 2-nya ini itu digarap sama studio yang beda sama garap yang season 4, jadi makanya bilangnya final season mungkin. Jadi digarapnya kalau nggak salah sama ini yang season 4 tuh sama Mapa yang bikin God of High School. Oh iya, God of High School. God of High School. Ngomongin God of High School tuh ada ini kan, ada pendatang baru dari Korea. Gimana sebagai pecinta webtoon? Nanti deh. Oh nanti aja. Nanti. Itu belakangan aja, kan beda nih manga sama manhwa nih. Tapi kan itu masuk anime. Iya sih, cuman. Tapi episode berapa sih sekarang? Episode kalau di Crunchyroll nih 1.5 kalau nggak salah gue. 1.5 ya. Kalau kan, di line official episode 4. Oh, yang di YouTube ya? Di YouTube. Kalau nggak salah YouTube udah sampai 5. Oh, udah sampai 5. 5 yang lawan ini kan, lawan si siapa? Gue terakhir itu baru yang Dewinya pengen final itu. Iya, nah yang 5 udah lawan nih, udah lawan Jin Mori. Spoiler, sorry. Iya. Wah, seru banget itu. Seru emang. Gue itu sih. Oh, berarti ini sih dikit aja ya. Iya, dikit aja. Gimana? Gue gue emang baca webtoonnya ya, dari dulu, dari awal itu kan. Dari pertama kali keluar kan. Dan itu maksudnya God of High School ini yang bikin gue penasaran sama manhwa sih. Dan ternyata setelah gue baca beberapa judul manhwa, nah itu bener-bener ide-ide orisinil yang kayaknya mangaka tuh nggak kepikiran buat bikin ide-ide kayak gitu. Iya, banyak sih emang manhwa yang gitu. Karena mereka manhwa sih, jadi gampang bereksperimen. Iya, karena emang nggak tahu ya, kalau misalnya gue nggak tahu sih kalau maksudnya judul-judul lawas itu gue nggak ngikutin banget, cuman kalau yang baru-baru tahun 2015 ke atas ini keren sih judulnya, apalagi yang action ya. Gue cuma ngikutin action doang sih.
Enggak, ada sih yang gue baca dramanya satu. Cuman dramanya lebih bukan ke drama romantis gitu, tapi ke drama slice of life fantasi gitulah. Oh, pasti gue tahu. Apa namanya? Namanya apa? Apa? Namanya apa? Bukan. Judulnya kalau bahasa Inggrisnya Knitting Room. Oh, gue nggak tahu. Gue nggak tahu juga. Itu apa? Buat itu sih, buat self healing bagus banget itu, kayak lu bacanya tuh rasanya hangat banget gitu. Iya. Hangat kayak kopi yang gue bikin nih. Iya. Oke. Kalau itu sih apa? Gue pas dulu baca manganya, baca webtoonnya itu, gue mikirnya wah ini kalau misalnya dijadiin anime ini keren banget sih. Maksudnya battle-nya itu bener-bener detail banget gitu loh kalau misalnya di webtoonnya. Kayak semua dia kan itu ada banyak aliran bela diri kan. Ada kayak si Jin Mori itu kan dia itu lawannya taekwondo kalau dibilang di situnya. Namanya taekwondo. Iya, lawannya taekwondo. Jadi dia nama alirannya itu Re Taekwondo. Oh, Ri. Oh iya. Ri, ya Ri Renewal Taekwondo. ya, renewal. Iya, kalau di Crunchyroll tulisannya Renewal Taekwondo. Cuman kalau di webtoonnya tulisannya cuma Ri Taekwondo gitu nama alirannya. Jadi dia itu kayak kebalikannya dari taekwondo. Jadi kayak apa? Pokoknya musuhnya taekwondo tuh dia lah gitu. Nah itu tuh yang bisa nguasain aliran itu cuman si Jin Mori sama kakeknya. Kakeknya nih nanti bakalan muncul di episode selanjutnya. Kayaknya di episode ini udah ada deh. Tapi gue nggak tahu. Ada tapi kayak flashback doang kalau gue nonton. Tapi gue juga baca God of High School dulu. Tapi makin lama makin nggak high school, makin ke God. Iya, soalnya makin dia ke dewa-dewa aja. Iya, dia tuh kayak itu, kayak apa tuh namanya kalau anime yang zaman dulu tuh yang bisa ngeluarin kayak apa namanya? Kayak Persona. Aku lupa. Apa? Ada anime Shaman yang zaman King. dulu yang bisa ngeluarin kayak kekuatan pemanggil. Apa? Shaman King yang sama Amidamaru itu. Oh, Shaman King. Iya, Shaman King. Nah, itu tuh dia kayak Shaman King. Cuman kalau Shaman King kan yang battle si shamannya kan. Dua-duanya sih. Iya, dua-duanya. Cuman kalau God of High School ini dia itu kan namanya kekuatan pinjaman. Nah, dia itu minjem kekuatannya dewa yang dewa terpilih. Jadi dia tuh dipilih sama dewanya. Terus habis itu nanti dewanya baru kalau misalnya milih dia baru bakal nyimpen kekuatannya. Nah, si Jin Mori ini dia itu minjem kekuatannya si Son Gokong. Iya benar. Si Monkey King. Makanya dia kalau misalnya berubah, dia di palanya ada belum nyampe sih ya. Cuma nanti spoiler ya. Jauh banget nih spoilernya. Dia kalau misalnya jauh banget spoilernya. Iya jauh banget ya spoilernya. Jangan deh. Pokoknya tapi di episode 4 itu dilihatin kok kekuatannya si yang juri K juri L. Itu yang Joker. Yang Joker. Cuman itu kan dia belum digunain kekuatan pinjaman. Iya. Nah, itu macam gitu. Nanti lama-kelamaan bakalan lebih diekspos lagi tuh nanti. Iya, kalau gue boleh komen ya, itu animationnya salah satu action yang terbaik loh, karena constant action terus kayak setengah jam tuh action semua. Iya. Itu susah loh gila itu keren banget sih. Mapa emang bagus banget kalau. Gue belum nonton anjir. Lo harus nonton. Kalau lo suka action. Kalau suka animation terus nonton terus bakal suka. Oke. Tapi nggak cuma action sih, kayak ada persahabatannya juga. Persahabatan. Dia tuh
munculin. Gue baru nonton 4 episode sih. Yang 4 episode ini yang bagian dramanya itu